Mana tadi itu? Baik, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik Bapak Ibu yang telah hadir di kelas pajak kita pada pagi hari ini, terima kasih banyak telah berkenan untuk join di kelas pajak kita pada pagi hari ini. Mungkin kita sapa dulu. Bapak Ibu, Punapi Gatra hari ini. Becek-becek nih Bapak Ibu, mudah-mudahan sami pada rahayu. Perkenalkan sebelumnya, saya Pandu Jatmika, saya penyuluh pajak Kanwil DJP Bali, yang pada pagi hari ini sampai pukul 19 nanti mungkin akan ngobrol-ngobrol terkait dengan apa sih itu Kortek Bapak Ibu. Nah, bersama saya juga telah hadir. Ya, saya Bayu Aji. Kami berdua adalah penyuluh baru di Kanwil ya, Kanwil. di Pandu ya. Ya, betul Mas Adi. Kanwil Bali, ya. Dan kira-kira hari ini kita mau bahas apa nih, Beli Pandu? Mungkin kemarin begitu kita datang, ya informasinya Mas Bayu, mungkin ada beberapa mungkin yang belum lancar-lancar banget nih terkait dengan apa itu Kortek Mas Bayu. Benar, benar sekali. Jadi memang rata-rata nih, nggak semuanya Beli Pandu ya. Jadi rata-rata teman-teman instansi pemerintah ini masih ada kendala Apa di itu? bagian bagaimana sih proses penggunaan Kortek untuk mungkin pelaporan, mungkin pembayaran, atau jangan-jangan untuk pertama kali masuk ke login Kortek itu juga masih ada kendala nih. Beli Pandu lah. Hari ini kita akan sedikit membahas tentang itu ya Beli Pandu ya, yaitu tentang pertama-tama registrasi dulu. Bagaimana sih? Kan nggak lucu kalau kita mau sampai detail, mau pelaporan, pembayaran, tapi kita belum bisa masuk gitu kan. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu bagaimana sih untuk bisa masuk pertama kali ke Cortex, begitu. Mungkin semua pajak nih, mungkin semua pajak perlu tahu juga mulai kapan sih Kortek ini diberlakukan nih Mas Bayu? Nah, memang Cortex ini sejak awal Januari Beli. 1 Januari, betul, mulai 2025. Dan memang memerlukan ya namanya bayi ya pasti ketika jalan perlu penyesuaian gitu. Nah ini masih bagian di penyesuaian dan harapannya ini udah semakin agak lancar nih Beli. Harapannya nanti ke depan akan semakin lancar. Teman-teman semeton pajak di Kanwil Bali ya untuk instansi pemerintah juga akan bisa melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan lebih lancar dan melalui Cortex gitu. Baik, mungkin sebelum lanjut Mas Bayu, mungkin semeton pajak yang telah hadir di kelas pajak pada pagi hari ini mungkin yang sudah biasa mengakses Kortek mungkin siapa? Mungkin di kolom chat yang sudah pernah login di Kortek mungkin bisa ketik angka 1 Bapak Ibu. Betul Kita ya. biar tahu juga nih yang hadir hari ini memang benar-benar sama sekali baru atau memang seperti apa seperti itu. Betul, karena nanti akan ada perbedaan nih Beli ya. Ketika login pertama kali bagi yang sudah pernah menggunakan DJP online gitu kan dengan yang belum, atau mungkin antara bendahara atau bagian keuangan di instansi pemerintah yang laki-laki dengan yang perempuan. Nah itu nanti akan membedakan. Nanti seperti apa nih Mas Bayu? Betul, kita tunggu sebentar di kolom chat ya kira-kira untuk melihat gambaran besar ya mungkin dari peserta kita hari ini ya. Peserta kita hari ini Bapak Ibu yang sudah pernah login Kortek mungkin ketik angka 1, yang belum angka 2. Wah, ini ternyata lagi sudah ada 2 yang memberikan feedback. Karena sudah ternyata kalau kita lihat betul, kalau kita lihat pesertanya ini ada yang dari desa, ada yang dari instansi pemerintah tingkat kabupaten gitu ya, dan provinsi. Ada dinas juga nih Mas Bayu. Karena instansi pemerintah kan dibedah menjadi 3. Dari 3. Ada yang tingkatnya pusat, ada tingkat Pemda, dan juga desa. Ada desa. Itu nanti ada sedikit beda ya, beda. Mungkin atau langsung saja Mas Bayu? Boleh. Jadi kita izin share Bapak Ibu ya. Nah, apakah screen layar saya sudah terlihat Bapak Ibu? Jadi kita pada hari ini akan membahas terkait dengan pengenalan apa sih Kortek, nah, bagaimana Kortek untuk instansi pemerintah Bapak Ibu. Jadi bagaimana apa sih yang harusnya pertama kali dilakukan Mas Bayu ketika sebuah instansi pemerintah login ke Kortek. Iya benar.
Karena tadi seperti saya sampaikan di muka, Beli Pandu, Ya. kalau kita mau detail sampai dengan pembayaran, pelaporan gitu ya, itu tidak akan bisa kejadian Ya. kalau memang belum bisa masuk ke Kortek, loginnya belum berhasil gitu kan. Nah, Baik. makanya pertama-tama harus kita sampaikan terlebih dulu adalah bagaimana tentang registrasinya ya, bagaimana tentang login pertama gitu kan. Berarti harus registrasi dulu, Mas Bayu. Iya, betul. Kita harus kenalkan dulu nih bagaimana teman-teman di instansi pemerintah itu bisa login terlebih dahulu. Karena kita lihat beda sekali dengan yang sebelumnya kan. Kalau sebelumnya kan yang penting bayar saja, bikin billing, selesai gitu kan. Nanti pelapornya bisa menyusul gitu kan. Sekarang nggak bisa. Oh, nggak bisa seperti itu Sekarang lagi. nggak bisa lagi, bayarnya pun juga harus ditentukan gitu kan. Tapi memang ada namanya deposit sementara, bisa masuk situ lah. Itu yang belum dianggap sebagai pelaporan, Beli. Oh, berarti kemungkinan ada miss ketika mungkin teman-teman di bendaharawan, di instansi pemerintah menganggap ketika sudah nyetor pajaknya itu dianggap sudah selesai mungkin Pak Seperti Bayu. yang lama, seperti yang sebelum-sebelumnya. Betul, Nah, sebelumnya. seperti itu. Padahal Padahal dengan Kortek nggak lagi seperti itu. harus sampai tuntas pelaporan ya Mas Bayu. Pelaporan, benar gitu. Dan sekarang e-billingnya itu tidak lagi bisa mandiri untuk beberapa jenis pajak yang dilaporkan di SPT. Sebagai contoh, pasal 21. Kalau dulu bisa bikin billing sendiri, Beli. Ya. Kan nilainya berapa, tinggal bikin secara mandiri bisa. Sekarang nggak bisa. Nggak bisa. Harus terbentuk dulu SPT-nya. Berarti ada probis pembayaran yang sedikit berbeda, malah kebalik ya Pak ya. Benar, berbeda. Ketika dulu setor dulu, kemudian baru bisa Betul. lapor. Nah, kalau sekarang mungkin di Kortek itu Lapor harus dulu. lapor dulu, ada draft SPT-nya, baru bisa bayar. baru Muncul bisa pembayaran. muncul billingnya seperti itu. Billingnya secara otomatis. Jadi berbeda ya Bapak Ibu. Betul. Nah, memang ini saat ini yang kondisi yang terjadi adalah karena teman-teman instansi pemerintah itu takut dianggap terlambat melakukan pembayaran, mereka melakukan pembayaran melalui deposit pajak dulu. Oh, berarti pajaknya disetor dulu, cuma masih melalui menu deposit seperti itu. Betul, tapi ini belum jelas nih untuk bayar yang mana, belum ada nih. Berarti masih ngambang ya. Betul, cuma keterangan aja, Beli. Keterangan ini deposit 10 juta untuk bayar PPN, untuk bayar 21, untuk bayar mungkin sewa dan lain sebagainya itu. Jadi belum dipakai untuk pembayaran sebenarnya, tapi baru naruh di deposit saja. Nah, itu. Nah, berarti kita ngomong-ngomong terkait dengan Kortek Pak Bayu, mungkin Mas Bayu. Jadi kan aturan payung hukumnya sudah ada belum? Nah, sudah. Ketika bicara dengan aplikasi, otomatis kan harus ada regulasi yang mengatur seperti itu. Iya, benar. Tentu saja udah oleh DJP udah disiapkan nih ketentuan-ketentuannya, termasuk sampai dengan teknisnya, Beli. Teknisnya. Nah, yang membedakan lagi adalah kalau dulu instansi pemerintah itu kan institusinya adalah NBWP si instansi. Nah, yang mengerjakan itu siapapun SDM atau petugasnya yang ditunjuk, bendahara yang ditunjuk itu bisa mengakses pelaporan maupun pembayaran dan lain sebagainya untuk instansi melalui NPWP dari instansi. Akun instansinya. Betul, akun instansi. Sekarang nggak lagi. Sekarang seperti apa Mas Bayu? Sekarang itu harus melalui orang pribadinya yang ditunjuk, bisa bendaharawannya atau mungkin pihak lain yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran gitu ya, untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan instansi melalui orang pribadinya terlebih dahulu. Oh, berarti melalui akun orang pribadinya. Nah, itulah kenapa penting sekali. Betul, penting sekali kenapa harus bisa login terlebih dahulu orang pribadinya itu, gitu. Nah, terkait itu juga karena sekarang permainannya adalah di orang pribadi, maka permintaan sertifikat digital atau sertifikat elektronik untuk lembaga atau untuk instansi sudah tidak ada lagi. Berarti sudah tidak ada lagi. Kalau dulu kan ada tuh ya, dulu kan instansi itu juga harus memiliki sertifikat elektronik kan untuk pelaporan SPT. Sekarang enggak, sekarang harus melalui orang pribadi. Berarti sejak 1 Januari 2025 itu untuk sertifikat elektronik untuk badan itu sudah tidak ada lagi ya. Tidak ada lagi. Tapi untuk pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum 2025 itu mungkin masih bisa ya. Nah, jadi kalau teman-teman semeton pajak instansi pemerintah di wilayah Bali ini ada tahun-tahun sebelumnya belum dilapor, nah itu masih bisa menggunakan legasinya yang lama ya. DJP online berarti Mas. Betul, menggunakan DJP online itu masih bisa. Tapi per 1 Januari 2025 ini menggunakan
Cortex beli. Ya. Nah, jadi mungkin di slide sudah kita tampilkan ini bagaimana mungkin sejarahnya Mas Uy ya. Betul. Jadi, perkembangan teknologi informasi semakin cepat, semakin praktis. Jadi DJP mau tidak mau harus mengikuti nih Mas Bayu. Benar. Jadi ketika dulu masih ingat Bapak Ibu, lapor SPT masih ada menggunakan kertas mungkin Mas Bayu ya. Nah, saat ini pun masih, tapi dalam skup yang terbatas, dibatasi sekali beli. Tadi di PMK 81 kalau Bapak Ibu perhatikan di pasal awal-awal ya Mas Bayu, pasal 4, pasal 5, pasal 6 sampai 7 itu diatur nih mana saja yang harus disampaikan secara elektronik dan mana saja yang mungkin masih bisa dilaporkan secara manual. Cuma itu sepertinya ada dibatasi kondisi-kondisi tertentu saja Mas Bayu. Karena sekarang ini semuanya sudah borderless, semuanya sudah paperless, semuanya secara elektronik seperti itu. Ya contohnya kondisi tertentu yang bisa menggunakan model lama yaitu dengan fisik, yaitu mungkin lagi ada bencana alam atau infrastrukturnya belum memadai untuk menerima secara online. Ya. Gitu. Nah, ini semua pajak mungkin kalau kita perhatikan di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, nah sudah ditegaskan kembali bahwa apa-apa saja yang harus Bapak Ibu sampaikan secara elektronik dan apa yang masih bisa dilakukan secara manual atau secara tertulis. Nah, DJP dalam hal ini sudah menyediakan itu adanya Cortex, Mas Bayu. Betul. Di sebuah portal wajib pajak yang di sana itu sebenarnya ada dua sisi yang hampir sama. Apa yang dilaporkan oleh WP itulah yang dilihat oleh petugas pajak di sisi petugas pajak yang seperti itu Mas. Benar sekali. Nah, terkait dengan mungkin sebagai catatan yang sebagai dipakai acuan. Nah, ketika ini sistemnya kan elektronik nih Mas Bayu. Nah, di Indonesia ada 3 jenis waktu nih. Ada WIB, ada WITA, ada waktu Indonesia Timur WIB. Betul. Nah, ketika nanti kita menyampaikan secara elektronik, acuannya yang mana nih dipakai? Acuannya terutama nih kalau misalnya ada mendekati jatuh tempo nih. Nah, iya, benar sekali. Itu. Gimana? Acuannya mohon maaf, ini karena server kita tuh ada di waktu Indonesia bagian barat. Jadi memang masih menggunakan acuan WIB. Jadi ketika apa namanya tuh pelaporannya untuk waktu Indonesia Tengah, nah itu ya mengacunya ke jam 12 malamnya WIB gitu ya. Berarti ya. Meskipun mungkin di Bali sudah jam 12 lebih 30 berarti ketika WIB-nya belum lewat 12.00 itu berarti harusnya masih dianggap belum telat ya. Ini harus pasti juga nih semua pajak biar takutnya suatu waktu memang ada kondisi misalnya mendekati JT, nah harus lapor malam-malam seperti itu kan. Ini kan Pak Ibu semua pajak kan bisa lapor, bisa bayar itu 24 jam ya. Betul, dari mana saja gitu kan. Dari mana saja ya. Nggak harus ke kantor, nggak harus di kantor karena lewatnya lewat internet beli. Lewat internet, yang penting ada internet, bisa mengakses Cortex seperti itu. Betul sekali, iya. Nah, baik, selanjutnya mungkin itu apa sih yang harus dilakukan terkait dengan supaya bisa semoton pajak mengakses Cortex, mengakses portal WP seperti itu, Mas Bayu? Ya, tadi seperti kita sampaikan di awal, yang penting Bapak Ibu itu bisa login terlebih dahulu ke Cortex masing-masing, ke akun pajaknya masing-masing melalui website Cortex. Ya. Nah, itu pertama-tama. Harus aktivasi akun dulu ya, sesuai dengan pasal 6 ya Mas Bayu. Betul. Ya. Jadi aktivasi akun Bapak Ibu bisa dilakukan 2 cara Mas Bayu ya. Datang langsung ke KPP atau sendiri boleh langsung masuk ke sendiri bisa Mas Bayu. Bisa www.cortex.djp.pajak.go.id. Nah, itu bisa dua itu. Tapi kalau di rumah nggak ada laptop atau PC gitu kan, bisa menggunakan HP sebenarnya. Kan kita berbasis web. Betul. Kalau berbasis web kan dari mana sih, yang penting ada browsernya, ada kuotanya, internet, insya Allah itu bisa beli. Nah, tapi kalau yang masih bingung juga, silahkan datang ke KPP atau kantor pajak terdekat dari mana saja. Kan nggak ada lagi batasnya. Oh, saya terdaftarnya di Solo nih, sekarang lagi kerja di Bali, berarti saya harus balik ke Solo dong. Nah, itu enggak ya. Jadi bisa dilakukan di KPP mana saja yang terdekat. Supaya memudahkan. Karena tadi sistemnya sekarang borderless ya, dia. Teman-teman di semua KPP bisa melihat, bisa mengakses berbagai akun yang ada di portal DJP kita ya, melalui Cortex. Ya. Nah, mungkin setelah nanti semoton pajak
nanti sudah mengakses kortek.pajak.go.id, ya nanti silakan nanti bisa dilihat bagaimana cara kita untuk mengakses pertama kali. Jadi seperti pertama kali dibilang tadi, harus melakukan aktivasi akun WP dulu. Benar. Jadi kan sebelumnya tuh Semoton Pajak kan sudah memiliki akun. Mungkin bagi orang yang sudah punya NPWP gitu ya, itu kan sudah pernah mungkin pelaporan SPT tahunannya melalui DJP online. Nah, data-data yang ada di DJP online itu secara bertahap itu akan dimigrasikan ke database di Kortek. Jadi ketika nanti teman-teman wajib pajak di Bali ini belum bisa akses Kortek, kemudian mau mencoba akses pertama kali, bisa menggunakan yang sudah pernah login kemarin di DJP Online, bisa menggunakan password itu. Yang penting menggunakan NIK. Sekarang kan yang dipakai NIK. Sejak 1 Januari 2025 kan NIK yang ada di KTP itu beli, 16 digit. Itu menggantikan NPWP 15 digit yang Semoton Pajak miliki melalui kartu NPWP itu. Berarti mulai 1 Januari kemarin untuk NPWP orang pribadi itu seharusnya sudah menggunakan NIK Pak Bayu ya, Mas Bayu ya. Jadi mungkin Semoton Pajak mungkin mengingat ke belakang mungkin ada program dulu pemadanan NIK NPWP ya. Iya, mulai sejak 2022 mungkin menurut saya. Iya. Jadi pastikan Bapak Ibu kemarin itu sudah melakukan pemadanan NIK NPWP. Seharusnya ketika Bapak Ibu sudah sukses, Semoton Pajak sukses melakukan pemadanan NIK NPWP, nah ketika mengakses Kortek itu tidak ada masalah. Jadi NPWP untuk orang pribadi itu menggunakan NIK seperti itu ya. Benar. Dan sepanjang NIK-nya itu sudah terdaftar di Dukcapil, kita nanti ketika memasukkan ke Kortek, nanti akan langsung otomatis muncul. Karena kita memang juga menembak datanya ke Dukcapil. Mesti ada pertukaran data real time berarti Mas Bayu? Oh, tidak real time. Kalau itu terlalu besar untuk ya? Ratusan juta. Jadi kita punya data, makanya ketika nanti teman-teman pajak, loh ini kok nggak bisa, padahal memang data saya itu emang bener kok ini di Dukcapil ini, ya bisa jadi memang belum ada sinkronisasi. Kan biasanya itu ada berapa hari atau mungkin tiap tanggal berapa itu ada sinkronisasi antara data Dukcapil dengan data kita. Nah, ketika sudah memasukkan data KTP maupun KK yang sudah benar emang resmi asli dari Dukcapil kok belum bisa diketahui atau di apa namanya tuh di Korteknya gitu kan. Loh ini kok nggak ada terdeteksi di Kortek, berarti bisa jadi proses sinkronisasi tadi belum terjadi. Ya. Makanya kalau itu terjadi, silakan Semoton Pajak bisa menghubungi Dukcapil atau boleh menunggu gitu ya. Menunggu untuk proses sinkronisasi secara otomatis yang sudah terjadwal. Jadi mudah-mudahan Semoton Pajak yang hadir pada kelas pajak pada pagi hari ini mungkin sudah sukses ya Mas Bayu ya melakukan penguatan NIK NPWP. Jadi kita bisa lanjut nih mengenalkan Kortek untuk intensi pemerintah seperti itu. Benar. Nah mungkin perlu karena ini sifatnya tadi sudah Mas Bayu spill sedikit terkait adanya sistem impersonating seperti itu. Jadi sekarang akun dari wajib pajak melalui akun sisi orang pribadinya mungkin harus dipisahkan dulu nih Mas Bayu. Sebelum kita mengakses Kortek instansi pemerintah harus dipastikan dulu Bapak Ibu yang akan ditunjuk. Nah sebagai entah itu KPA, entah itu bendaharawan itu sudah pernah atau sudah sukses dulu di login. Benar. Jadi ada sisi personal pegawainya dulu, baru kemudian nanti kita bicara dari sisi instansi pemerintahnya Mas Bayu ya. Benar, ya. Lanjut. Nah mungkin pertama kali nanti Semoton Pajak Bapak Ibu harus sukses login ke Kortek dahulu Bapak Ibu. Nah yang kedua nanti Bapak Ibu ketika nanti Bapak Ibu sudah sukses login, sudah pernah sukses login ke aplikasi Kortek, maka Bapak Ibu harus melakukan pendaftaran atau permohonan sertifikat elektronik. Karena ini kode operasi DJP ini penting Mas Bayu. Karena kita dokumen disampaikan secara elektronik, berarti otomatis tanda tangan pun harus elektronik juga Mas Bayu. Ini pengganti tanda tangan dulu ke tanda tangan basah ya, menggunakan Sertel gitu ya, kalau kode otorisasi DJP. Nah, caranya login seperti apa Mas? Ini mungkin ada beberapa kondisi Mas Bayu. Betul. Ada mungkin Bapak Ibu yang sebelumnya sudah pernah NPWP namun belum pernah login ke aplikasi DJP yang sebelumnya DJP online. Betul. Atau Bapak Ibu memang sebelumnya sudah lancar, sudah biasa lapor melalui DJP online itu beda mungkin Mas Bayu. Betul, beda sekali. Beda. Nah, mungkin jadi catatan juga. Nah, ketika
wajib pajak ada yang nanya, apakah sama password dari DJP online dengan password untuk mengakses Kotek, Mas Bayu? Oh iya, betul sekali. Jadi gini Bli, jadi kalau memang wajib pajak ini sudah pernah menggunakan DJP online, Ya. sudah pernah masuk ke DJP online, akunnya yang di DJP online itu, alamannya apa kalau DJP online? Pajak.go.id, djponline.pajak.go.id. djponline.pajak.go.id. Untuk pelaporan 2024 sebelumnya kan menggunakan itu Tetap ya, menggunakan tetap menggunakan legasi. itu, betul. Nah kalau Satuan Pajak sudah berhasil menggunakan DJP online untuk login dengan password dan NIK maupun NBP 15 digit yang dimiliki ke situ, maka ketika masuk ke Kortek juga mudah. Tinggal nanti itu memasukkan NIK-nya yang 16 digit tadi dari KTP, kemudian dengan sandinya juga, itu nanti akan dibawa kepada melakukan perubahan password. Langsung. Tinggal klik lupa password. Nanti tinggal, kalau enggak ya udah langsung aja klik lupa password aja. Coba bisa ditunjukkan, Bli. Nah, seperti ini. Ketika nanti Bapak Ibu menggunakan browsernya, bisa lewat laptop maupun PC maupun HP gitu ya. Nanti ketik saja di bawah itu kortek.djp.pajak.go.id, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya, dia yang sudah di-share. Ini kemudian nanti di bagian lupa kata sandi langsung aja diklik. Jadi langsung klik lupa kata sandi. Betul, nggak usah lagi ngisi ID pengguna dengan nick, kemudian kata sandi sama dengan yang DJP online, tidak perlu juga. Jadi langsung aja klik. Betul. Satuan Pajak klik lupa kata sandi jika sebelumnya sudah pernah login DJP online. Ya. Itu shortcut-nya sih. Daripada ngisi banyak gitu kan, mulai dari, meskipun kalau kita isi masing-masing juga nanti ketika kita klik login akan muncul di halaman lupa kata sandi juga sebenarnya. Jadi langsung aja kita shortcut, kita klik lupa kata sandi, gitu ya. Ya. Jadi ketika nanti diklik lupa kata sandi, jadi Satuan Pajak nanti akan ada notifikasi atau pop-up. Ya, betul. Nanti akan kita munculkan di layar berupa permohonan ubah kata sandi. Ubah kata sandi. Nah, di bagian ubah kata sandi, ini nanti kita masukkan ID pengguna, yaitu NIK. NIK, berarti untuk orang pribadi sudah langsung NIK ya? Langsung masukkan NIK-nya. Kalau menggunakan yang NBP 15 digit, nggak akan dikenali. Sudah tidak terdeteksi. Tidak terdeteksi dengan Kortek. Harus menggunakan NIK, Satuan Pajak. Betul. NIK yang sudah teraktivasi di Dukcapil. Maksudnya itu kalau kalau nanti asal memasukkan NIK 16 digit, ini nggak ada di data Dukcapil ya nggak akan bisa juga. Jadi di Kortek juga tidak akan bisa membaca. Betul sekali. Jadi kita betul-betul strict menggunakan data yang ada di Dukcapil. Nah, setelah kita masukkan ID-nya, NIK, nanti kita bisa milih, Bli. Mau milih suka yang mana? Yang email atau surat elektronik atau yang nomor gawe atau nomor HP. Ini untuk apa nih Mas Pak ini? Jadi nanti gimana ya? Ini berupa tujuan konfirmasinya. Nanti kan kita akan konfirmasi nih. Iya. Kita kirimkan link. Oh, berarti ada link ya? Ada untuk link. Melakukan riset gitu ya? Riset password di situ. Nah, kita butuh dua ini. Salah satu, Deng. Mau pilih yang email boleh, mau yang pilih nomor HP boleh. Ya. Nah, ketika data email dan HP itu sesuai dengan data yang kita miliki di database pajak, kan sebelumnya kalau dia udah pernah menggunakan DJP online, pastikan dia memiliki data email dan nomor HP kan. Nah, ketika itu nanti sama ada di database kita, nanti akan muncul di bagian tujuan konfirmasi yang itu sudah terlihat ya. Sesuai. Nanti kalau kita klik email itu ya, kita pilih surat elektronik, nanti di bawah akan muncul alamat emailnya yang sudah kita daftarkan sebelumnya. Ya agak disamarkan kayaknya. Tapi disamarkan ada sebagai contoh nih, emailnya apa kira-kira? Wajib pajak ganteng gitu ya. Nah, nanti tulisannya itu W terus ada bintang-bintang gitu kan. D bintang-bintang, T bintang-bintang, G ya, gitu kurang lebih gitu. Jadi kita samarkan. Nah, itu samarkan. Jadi nanti untuk linknya akan dikirim ke sana ya Mas? Betul, ke sana. Nanti ketik ulang aja Mas. Ketik ulang aja. Betul. Nanti kita ketik ulang. Jadi jangan udah ada betul nih punya saya. Jangan lupa untuk diketik ulang. Itu kan cuma untuk memberitahu, betul nggak nih punya Anda nih emailnya maupun nomor HP-nya nih. Seperti dikasih clue ya, alamat emailnya yang ini loh gitu. Betul. Tapi jadi Satuan Pajak harus ngetik ulang. Ada beberapa WP itu tidak diketik ulang. Nah, nggak bisa. Betul sekali. Iya, betul sekali. Jadi ketik ulang, habis itu kita isikan captcha-nya. Captcha. Kita isikan, habis itu kita klik atau centang ya, tick mark pernyataan. Pernyataan dulu. Baru kita
klik kirim, Bli. Ya. Nah, ketika nanti kita klik kirim, nanti akan ada notifikasi tuh di depan, yaitu reset password sukses yang di atas itu ya. Ya. Nah, nanti ketika sudah betul, kita klik aja, nanti kita tinggal buka email atau nomor SMS kita. Nomor SMS. Nah, masalahnya sekarang nomor gawainya itu berupa SMS, Bli. Jadi kalau nggak punya pulsa ya nggak akan masuk datanya. Berarti Linknya pastikan itu. Semeton Pajak Betul. kalau memilih nomor gawai sebagai tujuan konfirmasi harus pastikan pulsanya ada ya Mas. Pulsanya ada dan ya punya nomornya. Jangan-jangan nanti nggak punya nomornya di nomor telepon apa di HP yang lain. Nah, ya bisa. Jadi harus pastikan kalau memilih nomor gawe kita ada nomornya di depan kita di handphone kita gitu ya. Dan ada pulsanya tentu saja. Nah, nanti kalau sudah. Nah, ini nanti tujuannya ke sini Mas Bayu. Oh iya, emailnya itu kan yang sudah didaftarkan di kita. Ya. Kalau nanti berbeda, ya nggak akan nyampe juga. Nggak nyampe. Makanya ketika emailnya sudah berubah, ya harus gimana? Nah, itu Bapak Ibu bisa lakukan perubahan email terlebih dahulu. Harus ke KPP terdaftar nggak Pak? Ya, enggak sih. Harus ke kantor pajak, tapi nggak harus yang terdaftar. Jadi harus dimanapun boleh. Terdekat bisa. Terdekat bisa. Di KPP terdekat dengan rumah tinggal maupun tempat bekerja boleh. Kita lakukan perubahan dulu untuk email dan nomor HP. Kalau memang berbeda, gitu ya. Nah, mungkin ini kita tampilkan link yang tadi Mas Bayu bilang bahwa ketika Bapak Ibu sudah klik kirim untuk melakukan reset password, nah maka nanti sesuai dengan pilihan Semeton Pajak nanti akan dikirimkan link untuk melakukan reset passwordnya. Benar. Kalau dipilih melalui email, maka nanti di emailnya akan muncul ada email masuk dari DJP untuk memberikan link melakukan reset password. Nah, ketika nanti Bapak Ibu memilih gawai atau nomor HP, ya nanti seharusnya ada pesan masuk di HP-nya. Ya, benar. Dikirimkanlah gitu. Nah, silakan nanti tinggal diklik linknya tersebut ya Mas Bayu ya, untuk melakukan membuat password baru supaya bisa login ke Cortex seperti itu Mas Bayu ya. Dan pastikan nih karena lagi banyak marak penyalahgunaan ya, waspada. Yang mulai orang yang tidak berkepentingan dan tidak resmi gitu ya. Itu juga belum tentu orang DJP, itu mungkin orang di luar DJP itu yang melakukan itu. Nah, nanti kita cek nih emailnya itu emang betul-betul kontennya itu memang konten yang sehat, maksudnya tidak berbahaya atau tidak gitu ya. Nah, jadi pastikan. Yang penting tuh ada kan kita tuh kalau kita kirim dari JP kan ada muncul ya, DJP kan jelas itu kan. Alamatnya jelas, kalaupun menggunakan apa nomor telepon kan juga nomor teleponnya itu kan biasanya kan terverifikasi, betul. Mungkin nanti seperti ini tampilannya Bapak Ibu, Semeton Pajak semua. Jadi ketika nanti Semeton Pajak sudah dikirimkan link untuk melakukan reset password, nanti diklik, nanti akan diarahkan untuk membuat password baru Mas Bayu. Benar. Jadi silakan nanti Semeton Pajak membuat password baru untuk akses Cortex. Nanti silakan minimal itu ada 8 karakter sesuai dengan ketentuannya. Nanti itu untuk mencegah atau untuk keamanan data Semeton Pajak juga nanti kata sandinya diatur Mas Bayu, minimal 8 karakter, kemudian itu ada kombinasi 1 huruf besar minimal, kemudian ada huruf kecilnya, kemudian ada angka dan ada karakter khusus. Nah, ini yang sering kali lupa nih karakter khususnya nih. Soalnya kalau nanti nggak lengkap juga nggak bisa terbentuk ya. Ini kenapa gagal terus nih bikin password? Iya, betul, tidak lancar pembuatannya. Jadi karakter khususnya bisa berupa apa aja sih, Bli? Itu macam-macam, mungkin ada pengecualian sih, kemudian ada informasi sedikit apakah sudah update atau belum ya Mas Bayu. Ada beberapa karakter khusus itu memang sebaiknya jangan dulu digunakan, misalnya kayak tanda plus, dan ada tanda petik atas atau tanda garis miring, itu sementara 3 itu mungkin belum bisa digunakan ya. Lebih baik dihindari daripada nanti bermasalah di kalau mau pakai bukan akeong itu mau pakai tanda pagar, mungkin tanda seru monggo saja, mungkin aman-aman saja. Tanda pentung kalau di saya. Tanda pentung. Karena ada beberapa wajib pajak main juga gagal membuat password menggunakan karakter khusus tertentu. Jadi ada skill-skill seperti itu ya. Kalau bisa sementara dihindari dulu menggunakan tanda petik atas, menggunakan tanda huruf plus, tanda plus dan tanda garis miring. Yang lainnya masih aman-aman saja. Aman semua ya. Penting minimal 8 karakter. Ya, betul. Dan kombinasi. Kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan 1 karakter khusus minimal. Nah, nanti ketika sudah dibuatkan passwordnya sesuai dengan ketentuan pembuatan kata sandi tersebut, nanti tinggal langsung save.
Nah, ketika sudah notifikasi sudah sukses, nah nanti silakan dicoba Bapak Ibu. Login ke Kortek dengan usernya menggunakan NIK, kemudian passwordnya password yang Bapak Ibu tadi gunakan.